Baik. Dan untuk renungan firman Tuhan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk kembali membuka pelajaran kita selanjutnya di dalam Injil Matius. Kita buka Matius pasalnya yang ke-17 sekarang. Kita sudah menyelesaikan Matius 16. Matius 16 adalah pasal yang sangat penting. Matius 16 adalah kali pertama dalam Alkitab kata eklesia muncul. Tapi kita sudah selesai itu, kita masuk ke pasal 17. Dan kita ingin melihat ayat 1 sampai ayat 13 pada hari ini. Yang akan saya ajak kita baca silih berganti. Dan setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan. Oke, Matius 17 ayat 1 sampai 13 kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, Jumat ayat 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami memohon kepadamu untuk penerangan dari Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu, kami dapat menerapkannya dalam hidup kami, dan kami menyimpannya itu nanti di dalam perbendaharaan hati kami sehingga itu akan berbuah dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, kami minta agar kuasa-Mu bekerja sehingga kami konsentrasi kepada firman-Mu, kami tidak terganggu oleh hal-hal lain Engkau yang kiranya menuntun. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sedang dalam suatu seri pengajaran, kita sudah membahas kitab Matius begitu panjang, kita sudah lebih dari setengah tentunya, kita sudah di tengah-tengahnya sudah, dan kita sudah mendekat kepada klimaks. Kita sudah mendekat kepada klimaks karena klimaks dalam setiap Injil adalah saatnya Yesus Kristus nanti disalibkan kemudian dia akan bangkit kembali. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tentu ada banyak keuntungan kita bisa beralih dari satu perikop ke perikop lain, kita bisa melihat konteksnya. Kalau Anda masih ingat khotbah saya yang lalu, bulan lalu, di akhir dari Matius pasal 16, sebenarnya ada satu poin yang saya belum jelaskan. Ya, yaitu yang di pasal 16 ayat yang ke-28. Kalau Anda lihat pasal 16 ayat 28-nya, ada poin yang belum saya jelaskan. Dan tadinya saya berpikir, jangan-jangan habis saya khotbah, biasa kan di akhir kebaktian kita ada yang mau bertanya nggak gitu. Siapa tahu ada yang mau bertanya gitu. Tapi ternyata tidak ada yang bertanya pada waktu itu, karena memang waktu itu ada kesibukan lain. Tapi di pasal 16 ayat 28, di situ ada perkataan, aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini belum kita bahas di khotbah yang lalu. Mengapa? Karena pembahasannya adalah di pasal 17 ini, saudara kasih Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus berkata, ada orang
yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan sebenarnya digenapi langsung di pasal 17-nya. 6 hari kemudian. Begitulah kesaksian Petrus. Coba kita buka 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Jadi di antara 3 orang yang nanti dibawa Tuhan Yesus, salah satunya adalah Petrus. Dan ternyata hanya Petrus di antara ketiga orang ini yang ada menyinggung masalah pengalaman ini lagi. Kita tahu bahwa Yakobus nanti mati, ya, dan Yohanes tidak menyinggung peristiwa ini. Tapi Petrus ada menyinggungnya. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan di sini. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Ya, perhatikan, Petrus bilang, kuasa dan kebesaran Yesus, kuasa kedatangan Yesus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Petrus sedang mengingat peristiwa yang terjadi di Matius 17 yang tadi kita baca itu. Dia mengingat kami 3 orang pernah berada di atas gunung dan di situ Yesus dimuliakan dan di situ ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan pada saat itu kami menyaksikan kuasa dan kebesaran dia pada saat dia kuasa kebesaran dia sebagai Raja, saudara Tuhan. Dan itu menggenapi apa yang Yesus katakan di Matius 16 bahwa ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Kita kembali lagi ke Matius pasal 17 di sini. Dan ternyata ini adalah peristiwa kemuliaan Yesus Kristus yang luar biasa sekali. Dan dalam bahasa Inggris disebut transfiguration, transfigurasi, di mana figur Tuhan Yesus, wujudnya berubah di hadapan manusia pada waktu itu. Dan ini adalah suatu pelajaran yang indah mengenai kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, posisi dia sebagai putra Allah, sekaligus anak manusia. Tapi saudara yang Tuhan, ada begitu banyak pelajaran yang indah bisa kita dapat darinya kalau kita memperhatikan detil-detil dari firman Tuhan. Ya. Saya selalu berkata, kita selalu percaya gereja kita mengajarkan bahwa Alkitab ini diinspirasikan kata per kata. Setiap katanya memiliki makna. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya kalau kita memperhatikan detil-detil dari perikop ini, dari cerita yang baru saja kita baca ini, maka kita akan mendapat berkat dan pengajaran yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita perhatikan apa saja detil-detil yang bisa kita gali dan darinya kita mendapatkan pengajaran. Yang pertama, saudara Tuhan, mari kita perhatikan detil mengenai pribadi-pribadi yang terlibat. Ya, pribadi-pribadi yang terlibat. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya naik ke sebuah gunung dan di situ mereka ketemu dengan pribadi-pribadi tertentu. Ada pribadi apa saja yang terlibat? Saudara-saudara, yang pertama kita melihat ada Musa dan Elia. Ya, Musa dan Elia. Jadi murid-murid kaget. Kalau kita baca di Lukas, jadi ini ada perikop paralelnya, ini dicatat oleh Matius, dicatat oleh Markus, dicatat oleh Lukas. Yang sangat menarik adalah Injil Yohanes justru tidak mencatat peristiwa ini. Padahal Yohanes adalah salah satu yang hadir di situ ya. Jadi lucu sekali, Matius mencatatnya, Matius tidak ikut naik. Markus mencatatnya, Markus tidak ikut naik. Lukas mencatatnya, Lukas juga tentu tidak ikut naik. Yohanes yang justru ikut naik, dia tidak mencatatnya. Tapi Matius, Markus, dan Lukas mencatatnya. Dan kalau kita baca perikop paralel di Lukas, kita akan temukan sebenarnya ketiga rasul ini dia sudah ketiduran terlebih dahulu. Mereka ketiduran di atas gunung itu. Lalu mereka kaget dan terbangun dan mereka melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Siapa Musa dan Elia? Saya yakin kita semua mengenal. Mereka adalah 2 tokoh yang luar biasa dalam Perjanjian Lama. Tetapi mereka adalah perwakilan dari Perjanjian Lama. Musa terkenal sebagai pemberi hukum. Dan Elia adalah tokoh nabi yang besar. Sehingga Musa dan Elia mewakili Taurat dan nabi-nabi. Taurat dan nabi-nabi. Dan Taurat dan nabi-nabi di sini hadir berbincang-bincang dengan Yesus Kristus. Apa yang mereka perbincangkan? Sekali lagi,
tidak dicatatkan bagi kita spesifik kata-katanya, tapi coba kita buka. Daripada kita hanya sekedar ngomong saja, saya ajak kita buka perikop paralel deh. Lukas pasal 9, saudara kasih Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9, kalau saya baca dari ayat yang ke-28, untuk sedikit memberi informasi paralel di sini, Lukas 9 ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi Yesus datang berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Jadi rupanya di Getsemani nanti bukan pertama kalinya Yesus berdoa mereka ketiduran. Gitu. Rupanya ini sudah menjadi kebiasaan. Gitu. Yesus ajak mereka berdoa mereka ketiduran. Tuhan, ya. Jadi mereka ketiduran dan mereka kehilangan sesuatu di sini. Tapi begitu mereka bangun katanya, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Tapi perhatikan ayat yang ke-31 tadi, apa yang dibicarakan oleh Elia dan Musa dengan Tuhan Yesus. Katanya mereka berbincang-bincang tentang tujuan kepergiannya, yang akan digenapinya di Yerusalem. Di balik di kata Yunani, di balik di situ adalah kata Exodus. Exodus, keluarnya, perginya Yesus Kristus nanti dari dunia ini, yaitu melalui salib nanti. Saudara kasih Tuhan, ini sangat menarik sekali. Karena Musa dan Elia adalah 2 orang yang juga cara perginya dari dunia ini sangat unik. Musa adalah seseorang yang matinya tidak disaksikan siapapun dan sangat misterius. Kita tahu bahwa Tuhan suruh dia naik ke Gunung Nebo. Tuhan suruh dia naik ke Gunung Nebo dan dia bisa melihat tanah perjanjian, kemudian dia mati di hadapan Tuhan, mati sendirian dan Tuhan yang kuburkan dia. Ini adalah satu-satunya orang yang tercatat Tuhan secara pribadi menguburkan Musa di seluruh tempat yang tidak ada seorang pun dapat temui. Jadi sangat unik kepergiannya Musa. Kepergiannya Elia lebih unik lagi. Dia tidak mati bahkan. Bahkan ketika Elia sudah tiba waktunya, dia berjalan dengan Elisa, lalu tiba-tiba kuda-kuda api dengan kereta api datang menjemput dia. Jadi 2 orang dengan kepergian yang sangat unik ini sedang berbicara dengan Tuhan kita Yesus Kristus tentang kepergiannya nanti yang akan dia genapi di Yerusalem. Dan kepergian Yesus Kristus nanti juga akan sangat-sangat unik sekali. Karena dia akan disalib. Ya, saudara, kenapa matinya Yesus sangat unik? Karena Yesus sebenarnya adalah orang yang tidak berdosa sama sekali. Dan orang yang tidak berdosa tidak seharusnya mati, tidak bisa mati. Mengapa? Karena maut itu adalah upah dosa. Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Yesus Kristus tidak pernah berdosa, jadi mestinya dia tidak bisa mati. Dia tidak akan mati mestinya. Karena Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berdosa sama sekali, sedangkan mati, maut adalah upah dosa. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 10, aku meletakkan nyawaku, tidak seorang pun mampu mengambilnya. Tetapi aku menyerahkan nyawaku, dan kalau aku punya kuasa menyerahkan nyawaku, aku punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Karena dia menyerahkan nyawanya. Karena pada saat di atas kayu salib itu dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Dia tidak pernah berbuat dosa. Namun dosa seisi dunia ditanggungkan ke atas dirinya. Dan pada saat itulah dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Sebagai kata-kata terakhir dia, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oh, saudara kasih Tuhan, pasti banyak yang mereka perbincangkan di situ. Elia dengan Musa, saudara kasih Tuhan. Bagaimana mereka akan melihat, mungkin mereka membincangkan bahwa ternyata nubuat-nubuat di perjanjian lama semua mengacu kepada Yesus Kristus. Elia dan Musa, seperti semua orang kudus perjanjian lama lainnya, sudah lama menanti-nantikan penggenapan nubuat-nubuat mereka. Musa pernah bernubuat bahwa seorang nabi akan Tuhan bangkitkan yang sama seperti aku. Maksudnya adalah juru selamat nanti. Dan Musa di situ dia akan berkata, ternyata Yesus inilah penggenapannya. Dan saudara, ada satu poin menarik lainnya adalah bahwa ingat pada waktu Musa mati di atas gunung Nebo, Tuhan bilang kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kamu hanya boleh lihat. Tapi di sini Tuhan kasih Musa berdiri di tanah perjanjian lagi. Di sini kita melihat akhirnya Musa ada menapakkan kaki di Kanaan, saudara Tuhan. Pada saat ini. Dan kita melihat
Elia juga, dia adalah perwakilan nabi-nabi. Berapa banyak nabi yang sudah bernubuat tentang Yesus Kristus. Yesaya bernubuat bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan. Mika bernubuat bahwa dari Bethlehem, dia yang permulaannya sejak dari purbakala dan lain sebagainya. Dan Musa dan Elia pasti berbincang dengan Tuhan kita. Mendiskusikan mungkin bagaimana penyaliban dia menggenapi firman Tuhan, menggenapi seluruh perjanjian lama. Oh, luar biasa sekali saudara Tuhan. Tetapi kita lihat sekarang, ada pribadi yang selanjutnya. Tadi yang pertama adalah Musa dan Elia. Pribadi selanjutnya adalah 3 rasul yang diajak oleh Tuhan Yesus. Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita tahu bahwa Tuhan punya 12 rasul. Kemudian selain 12 rasul itu Tuhan punya murid-murid yang lain. Pernah suatu kali Tuhan utus 70 orang murid. Ya, kemudian kita baca di hari Pentakosta ada 120 orang berkumpul. 120 itu pasti sudah plus perempuan-perempuannya. Tapi yang laki-lakinya minimal 70. Karena Tuhan pernah utus 70 murid untuk mengabarkan Injil dan lain sebagainya. Jadi Tuhan punya sekelompok orang, namun Tuhan hanya pilih 3 di sini. Tuhan hanya pilih 3 untuk pergi bersama dengan dia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kita akan belakangan tahu, 3 ini adalah yang paling menonjol di antara para rasul. Dan rupanya Tuhan punya tugas khusus bagi mereka. Tuhan punya tugas khusus bagi mereka, ketiga-tiganya akan memainkan peran yang sangat penting. Yakobus akan menjadi, boleh dibilang, martir pertama di antara para rasul. Dia menjadi martir pertama di antara para rasul, dia yang mati duluan. Yohanes, saudaranya, menjadi yang mati terakhir di antara para rasul. Yakobus dan Yohanes ini saudara, tapi ternyata nasibnya beda sekali, gitu ya. Begitu bilang. Yakobus mati duluan, Tuhan izinkan dia mati martir, dipenggal oleh Herodes. Yohanes, Tuhan simpan sampai dia tua, sampai dia di Pulau Patmos, sampai dia mendapatkan penglihatan tentang sorga dan tentang masa tribulasi, tentang masa kerajaan 1000 tahun, dan dia menuliskan kitab Wahyu. Jadi Tuhan berikan porsi yang berbeda kepada Yakobus dan kepada Yohanes. Petrus juga adalah pribadi yang spesial, saudara Tuhan. Dan kita baca kalau di Injil, dia banyak melakukan blunder sendiri, itu seperti nanti akan kita lihat lagi. Dia sering salah, tetapi kemudian Tuhan akan pakai dia dengan luar biasa. Dan Tuhan pakai dia sebagai pendobrak. Dia dipakai Tuhan mendobrak orang Yahudi pada hari Pentakosta. Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang percaya. Saya yakin banyak ya yang ikut kongres kemarin itu berharap-harap saya berkhotbah 3.000 orang percaya. Dan kan 3.000, 3 orang aja kita sudah senang setengah mati, saudara-saudara ya. 3 orang, 30 orang kita sudah senang. Ya. Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya. Dan kemudian Tuhan pakai dia bukan hanya mendobrak orang Yahudi. Tuhan pakai dia untuk mendobrak orang non-Yahudi. Injil pertama kali diberitakan kepada non-Yahudi oleh Petrus. Dan Petrus bilang, Tuhan telah memilih aku untuk membuka jalan ketika dia sampai ke rumah Cornelius. Dan di situ memberitakan Injil. Karena rupanya Petrus ini cocok sebagai juru bicara. Karena dia suka bicara. Nanti kita akan lihat, saudara-saudara. Ya. Dia suka bicara. Jadi orang yang suka bicara itu ada plus, ada minusnya, saudara-saudara. Ya. Ada plus, ada minusnya. Plusnya bisa sering salah ngomong, benar. Sorry, itu negatifnya. Sorry ya, bukan plusnya. Ya. Plusnya adalah, ya Tuhan pakai dia berbicara. Ya. Tuhan pakai dia berbicara. Tuhan pakai dia untuk mendobrak orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa sekali 3 orang ini, dan Tuhan ini adalah perwakilan perjanjian baru. Jadi Musa dan Elia adalah perwakilan perjanjian lama. Kita bisa melihat perjanjian lama, kemudian ada Yesus Kristus di tengah. Yesus Kristuslah yang menyambungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan ketiga rasul ini, para rasul nanti akan Tuhan pakai untuk menuliskan perjanjian baru. Untuk menjadi standar yang baru bagi umat Tuhan di zaman yang baru. Dan Yesus ada di tengah mereka. Musa dan Elia sudah berlalu. Yesus Kristus hadir di hadapan mereka. Tapi Yesus Kristus akan segera pulang ke sorga nanti. Dan siapa yang akan melanjutkan selanjutnya? 3 orang ini perwakilannya. Para rasul yang akan menjadi tiang penopang yang baru nanti. Di masa perjanjian baru. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Apa aplikasinya bagi kita? Oh, saudara kasih Tuhan. Bahwa ternyata kita lihat seluruh Alkitab itu penting. Tuhan Yesus menggandeng perjanjian lama sekaligus perjanjian baru.
Tuhan kita telah berkata, semua yang tertulis tentang aku. Di perjanjian lama, semua yang tertulis di kitab Taurat, di kitab nabi-nabi, di kitab Mazmur yang adalah perwakilan dari tulisan-tulisan suci, yaitu ketubim. Semua menulis tentang aku, katanya. Dan kemudian tentu perjanjian baru. Perjanjian baru itu sudah setengah lebih adalah 4 Injil. 4 Injil itu sudah lebih dari 50% dari perjanjian baru. Berbicara mengenai Yesus Kristus. Dan semuanya yang lain berbicara mengenai Yesus Kristus. Dan saudara kasih dalam Tuhan, berarti kita orang percaya. Kita harus memeluk kedua-duanya. Kita perlu mengenal Yesus Kristus melalui apa? Melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Banyak orang Kristen hari ini, kadang-kadang dia berpikir, ya, oh saya tidak usah baca perjanjian lama. Saya masih ingat, saya tidak pernah lupa. Dulu sekali ada jemaat Grafe, pernah menjadi jemaat Grafe. Dan akhirnya dia tidak datang lagi berjemaat, dan saya datang kunjungin dia. Dan alasan dia apa? Saya bilang, ayo datang berjemaat. Dia bilang, enggak lah, di Grafe ini katanya, khotbahnya kadang-kadang dari perjanjian lama. Katanya. Terus saya bilang, kok itu alasannya? Saya bilang, gitu kan. Kok itu alasannya? Saya bilang, gitu. Oh iya, dia bilang, enggak lah, ini lebih baik ini yang ini aja, yang hari ini aja, dia bilang. Yang hari ini aja, dia bilang. Ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh Alkitab adalah firman Tuhan. Seluruh Alkitab adalah firman Tuhan. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan Tuhan Yesus tidak menghilangkan perjanjian lama. Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum. Bahkan Tuhan Yesus berkata, satu iota dan satu titik pun tidak akan berlalu dari hukum. Sebelum semuanya digenapi. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada begitu banyak prinsip. Memang ada hal-hal yang di perjanjian lama simbolik. Itu kita pahami. Ada sembelih domba, ada bait suci yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan hari ini kita tidak sembelih domba dan kita tidak bangun bait suci, itu kita pahami saudara kasih Tuhan. Namun bukan berarti perjanjian lama menjadi tidak berguna. Perjanjian lama penuh dengan prinsip-prinsip dasar, penuh dengan desain Tuhan, penuh dengan hal-hal yang harus kita pahami, saudara. Ketika orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus, bertanya kepadanya, menurutmu bolehkah seseorang menceraikan istrinya? Bagaimana Tuhan Yesus menjawab? Tuhan Yesus menjawab apa? Tidakkah kamu baca dari mulanya? Tuhan Yesus kembali lagi ke Kejadian. Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan mereka dari mulanya menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Dia berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari prinsip perjanjian lama itu, Tuhan kemudian memberikan pengajaran. Oleh karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi pengajaran perjanjian baru sebenarnya diletakkan pada dasar perjanjian lama. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kalau Tuhan Yesus tidak kenal perjanjian lama, maka gawatlah. Karena ketika Tuhan Yesus dicobai 3 kali oleh iblis, 3 kalinya dia mengutip perjanjian lama. Bahkan mengutip dari kitab yang banyak orang Kristen tidak baca, yaitu kitab Ulangan. Anda tahu bahwa 3 kali Yesus dicobai, 3 kali dia mengutip kitab yang sama, yaitu kitab Ulangan. Dia mengutip yang pertama, manusia, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua dia kutip lagi, ketika dia disuruh menjatuhkan diri, ada tertulis, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Itu dari kitab Ulangan juga. Kemudian yang ketiga, ketika iblis menawarkan, sembahlah aku di atas gunung yang tinggi, mirip dengan gunung yang Tuhan Yesus naiki ini. Nanti kita akan lihat, ada paralelnya. Tapi iblis pernah bawa Yesus ke gunung yang tinggi juga, memperlihatkan kepadanya seluruh dunia. Sembahlah aku, akan kuberikan padamu. Yesus mengutip lagi Ulangan, dia kata, ada tertulis, kamu tidak boleh menyembah siapapun selain Tuhan Allahmu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak sekali prinsip di dalam perjanjian lama, tidak akan habis-habis kalau kita bahas. Saya ambil satu contoh saja. Hukum keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Hari ini kita berkata, kita kan nggak Sabat lagi. Kita nggak Sabat lagi. Kita juga sudah kebaktian hari Minggu, kita bukan kebaktian hari Sabtu. Benar, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ada prinsip yang sangat penting di situ. Apa, saudara? Kuduskanlah hari Sabat adalah suatu prinsip bahwa kita perlu
menyisihkan hidup kita bagi Tuhan, menyisihkan waktu kita bagi Tuhan. Saudara, Anda tahu terdiri dari apa hidup Anda? Hidup Anda bukan terdiri dari uang, hidup Anda bukan terdiri dari benda-benda seperti rumah, mobil, itu bukan hidup Anda. Hidup Anda itu apa? Salah satu hal yang paling dekat dengan hidup Anda adalah waktu yang Anda lalui. Momen demi momen kehidupan, itulah hidup Anda. Dan Tuhan suruh, kuduskanlah hari Sabat. Aku ingin orang Israel kasih kepada aku 1/7 dari hidupnya spesial untuk aku. Dari waktunya spesial untuk aku. Ini yang Tuhan bilang kepada orang Israel. Oke, hari ini kita tidak hari Sabat dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan prinsip di balik itu? Bagaimana dengan prinsip di baliknya? Bahwa kita perlu menyisihkan hati kita, menyisihkan waktu kita, menyisihkan hidup kita untuk Tuhan. Orang Israel, saudara yang kasih Tuhan, demi menaati hukum Taurat ini, kuduskanlah hari Sabat. Seluruh minggu berpusat kepada hari Sabat. Jumat sore, mereka buru-buru pulang. Buru-buru pulang, semua ribut pulang. Sampai dengan teng, mereka semua satu keluarga sudah harus duduk menikmati santapan Sabat. Karena habis itu mereka tidak boleh bekerja lagi. Jadi seluruh minggu mereka sudah disentralkan kepada satu momen ini, momen penyembahan kepada Tuhan. Momen di mana mereka berkata, oke, kita akan stop dari semua yang kita lakukan untuk berfokus kepada Tuhan. Hari ini, oke, kita bilang kita nggak Sabat lagi, tapi bagaimana dengan prinsipnya? Bagaimana dengan prinsipnya? Adakah kita menyisihkan waktu kita? Oke, misalnya waktu berjemaat saya sisihkan, saya menjadikan itu sentral dalam planning saya. Sehingga orang Israel, mana kalau misalnya orang Israel berkata, aduh, hari Sabat, saya belum siap makanan ini. Katanya nggak boleh ke ladang lagi. Tewas kamu, katanya gitu. Kenapa kamu nggak siapin dari kemarin? Nggak ada alasan. Kenapa kamu tidak membuat kalender kamu untuk sesuai dengan Sabat, gitu loh. Pada waktu itu. Dan hari ini, saudara kasih Tuhan, terlalu banyak orang Kristen mungkin bilang, oh kita nggak Sabat lagi, kita nggak Sabat lagi. Benar kita nggak Sabat lagi, tapi prinsipnya bagaimana? Sehingga banyak orang Kristen, waktu untuk Tuhan itu kalau hal-hal lain tidak berhalangan. Jadi waktu untuk Tuhan itu sisanya, kalau saya tidak ada kesibukan, kalau saya tidak ada bisnis, kalau saya tidak kedatangan tamu, kalau saya begini, oke, saya kasih untuk Tuhan. Tetapi bagaimana maunya Tuhan? Tuhan mau kamu utamakan Tuhan. Dan kamu mengatur minggu kamu, mengatur schedule kamu untuk berpusat kepada hal ini. Gitu. Bukan kalau yang lain-lain nggak ada halangan, oke lah. Mungkin saya akan datang berjemaat. Mungkin saya akan begini, begitu. Ini prinsip PL. Tetapi berlaku juga sampai PB hari ini. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak hal kita melihat di sini yang begitu indah ya sebenarnya di dalam Alkitab yang kita tidak akan habis-habis kalau kita bahas. Tentu ada banyak lagi di PL prinsip-prinsip. Kalau Anda ingin pelajari. Tuhan bilang jangan merajah tubuhmu. Apa prinsipnya di situ? Gitu kan? Oh, Tuhan ingin bagaimana? Gitu. Macam-macam, ada begitu banyak di dalam perjanjian lama. Tapi coba kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17. Ada Musa, ada Elia, perjanjian lama. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes di perjanjian baru. Dan kita melihat sekarang, itu pribadi-pribadi yang terlibat. Sekarang kita melihat perkataan yang diucapkan. Ini detail yang kedua. Perkataan yang diucapkan. Ada perkataan apa saja yang diucapkan? Pertama kita lihat kata-kata Petrus, ini yang pertama. Kata-kata Petrus. Kita baca di ayat yang keempat. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ini kata-kata Petrus. Seperti tadi sudah kita observasi, Petrus ini suka ngomong rupanya. Gitu ya. Itu ada plus, ada minusnya, saudara. Ya.
Kalau kita baca di dalam Markus, coba kita buka Markus. Ya, di paralelnya, Markus pasal 9. Markus pasal 9, ayat yang kelima dan keenam, ya, luar biasa sekali. Markus 9 ayat 5 sampai 6, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ayat 6 perhatikan, ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Rupanya defaultnya Petrus, kalau dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, dia mengatakan sesuatu saja, begitu. Rupanya ini defaultnya Petrus, begitu. Ini sangat aneh sekali. Kita lihat Yakobus, Yohanes kan pasti ketakutan juga. Tapi mereka diam, gitu. Ketakutan diam. Gitu. Petrus kalau ketakutan bicara dia, gitu ya. Petrus kalau ketakutan bicara. Nah, dan yang dia bicarakan ini sungguh aneh, ya, sungguh aneh. Dia mulai dengan baik. Kalau kita kembali ke Matius pasal 17 di sini, dia bilang Tuhan. Oke, permulaan yang sangat baik. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Oke, mestinya stop, akhir yang sudah baik. Tapi dia lanjutkan. Dia lanjutkan, jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Nah, di sini salah. Bahkan, saudara kasih Tuhan, kita baca di ayat 5, sedang ia berkata-kata, Tuhan selak dia. Jadi Tuhan tidak biarkan dia selesai. Mungkin kalau Tuhan biarkan, tadi dia ngomong apa lagi gitu. Ya. Dia mau lanjutkan lagi, entah dia mau ngomong apa lagi. Tapi Tuhan tidak biarkan dia selesai ngomong. Tuhan langsung selak dari awan yang penuh kemuliaan. Apa kesalahan perkataan Petrus di sini? Jika engkau mau, baiklah aku dirikan bagimu 1 kemah untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Apa? Kalau kita baca kembali di Lukas, nah ini bolak-balik ya, nggak apa-apa. Lukas pasal 9, yang tadi, Lukas pasal 9, ini detail, kita mempelajari detail, saudara. Kalau kita mempelajari detail, kita harus lihat detail-detailnya. Perhatikan ayat yang ke-33, Lukas 9 ayat 33, apa yang memicu Petrus untuk mengucapkan kata-kata ini? Lukas 9 ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, baru Petrus berkata, seperti yang tadi. Jadi yang memicu Petrus ngomong ini adalah dia lihat Musa dan Elia sudah mau pergi. Sudah mau meninggalkan Yesus. Jadi sepertinya Petrus ingin lebih lama lagi. Jangan pergi dulu, kita dirikan kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan ini salah. Petrus ingin bahwa dia sangat manusiawi. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa, indah, yang nggak pernah dilihat orang lain. Dia tidak mau ini berakhir. Dia tidak mau Musa Elia pergi, mungkin dia pikir habis pergi selesai acaranya. Gitu ya. Dia mau lamaan dikit, dia mau dirikan kemah di situ untuk mereka bertiga. Gitu. Tapi ini suatu kesalahan, mengapa? Apakah dia sudah lupa bahwa ini belum saatnya Yesus dimuliakan secara permanen? Apakah dia sudah lupa? Barusan dia ditegur 6 hari yang lalu. Bahwa Yesus berkata, aku harus ke Yerusalem. Aku harus mati. Belum saatnya Yesus dimuliakan secara permanen. Ini hanyalah preview, kalau kita bilang. Atau sneak peek, gitu ya. Sneak peek itu istilahnya apa ya? Tuhan kasih intip. Seperti apa kemuliaan Tuhan kita. Tetapi ini belum saatnya dia dimuliakan secara permanen. Apakah Petrus sudah lupa? Yesus sampai tegur dia bahwa aku harus ke Yerusalem, aku harus mati, aku harus menderita. Sehingga Petrus merasa tidak, aku mau pengalaman ini langsung permanen sekarang. Yesus harus tinggal di atas gunung ini bersama dengan Musa dan Elia biar kita mengalami ini terus dengan Tuhan. Oh, dia sudah lupa akan hal itu. Padahal mestinya dia ingat bahwa oh tidak, habis dari gunung yang tinggi. Yesus harus turun dan dia akan menaiki suatu bukit kecil. Dari gunung yang tinggi ke bukit yang kecil, ke Golgota. Dan di sana Yesus masih harus mati, disalibkan. Dia lupakan hal itu. Dan saudara, pelajarannya bagi kita tentunya adalah bahwa kadang-kadang kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman puncak gunung istilahnya. Pengalaman puncak gunung. Tapi jangan lupa bahwa memang kita mengalami pengalaman puncak gunung dengan Tuhan.
tidak berarti bahwa segala kesusahan kita lenyap. Gitu. Tidak berarti bahwa setelah ini tidak ada lagi pertempuran rohani. Ketika kita mendapatkan kemenangan, bukan berarti perjuangan sudah selesai. Tetapi mari kita menikmati saat-saat kemenangan bersama Tuhan. Amin. Benar. Ketika Anda diselamatkan, wow, itu seperti puncak gunung. Kita sedang di atas gunung, wow, ini kemuliaan, kebahagiaan yang luar biasa. Namun, bukan berarti selesai. Nanti masih akan ada mungkin pergumulan di dunia ini. Dan kita harus ingat akan hal itu. Kemarin kita barusan kongres. Pas kongres kan luar biasa. Seringkali kongres itu seperti pengalaman puncak gunung juga. Tapi puncak gunungnya selesai, jangan bilang, saya kongres terus lah. Kongres terus, misalnya. Gitu kan? Pas di Grave ada ini tendanya. Gitu kan? Enggak juga. Tapi saatnya mungkin. Ada saatnya kita turun dan menjalani kehidupan dan berjuang di dalam kehidupan. Tapi pengalaman puncak gunung ini bukan tidak ada maksudnya. Ini memberi kita kekuatan. Sebenarnya Tuhan Yesus sengaja kasih 3 orang ini lihat supaya mereka punya kekuatan lebih ketika Yesus disalibkan. Mestinya yang paling tidak tergoncang itu adalah 3 orang ini mestinya nih. Mestinya mereka paling tidak tergoncang ketika Yesus mati. Mengapa? Mereka sudah lihat Yesus dimuliakan. Mereka sudah lihat Yesus berubah di depan mata mereka. Jadi Tuhan sengaja kasih mereka bertiga ini. Supaya mereka bisa kuat mestinya. Dan menguatkan yang lain nanti ketika Yesus harus mati. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu adalah kata-kata dari Petrus. Sekarang kita lihat kata-kata yang berikutnya. Kata-kata yang berikutnya adalah kata-kata oleh Allah Bapa. Di sini yang Allah Bapa dia mengkat Petrus supaya tidak ngomong lebih banyak lagi yang sembarangan. Dan di ayat yang kelima, apa yang Allah Bapa katakan? Dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka. Dan dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Wow, Allah Bapa mengintervensi langsung. Suaranya terdengar dari awan, katanya. Awan yang begitu terang. Awan yang terang ini apa? Awan yang terang ini adalah Shekinah Glory. Ini adalah awan kemuliaan Tuhan. Yang sebenarnya menggambarkan hadirat Tuhan. Dan ketika Musa pertama mendirikan kemah suci, dan kemudian ditabiskan, katanya Tuhan datang dengan awan. Dan kemah itu penuh dengan awan, sehingga tidak ada orang seorang pun yang tahan di dalamnya, semuanya lari keluar. Hal yang terjadi kedua berulang kali. Berulang lagi. Yang kedua kali adalah ketika Salomo mendirikan bait suci. Lalu dia tabiskan. Dan di situ awan kemuliaan Tuhan, Shekinah Glory itu turun ke dalam bait suci. Dan tidak ada seorang pun yang tahan di dalamnya. Tapi saudara kasih Tuhan, Anda tahu kapan awan itu pergi dari sana? Sesaat sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tuhan kasih lihat kepada Yehezkiel yang sudah dalam pembuangan. Yehezkiel, kamu lihat. Awan kemuliaanku pergi dari bait suci. Dan itu berarti Tuhan mengizinkan bait suci dihancurkan oleh Babel. Karena selama awan kemuliaan Tuhan ada di bait suci itu, tidak ada manusia yang bisa mengalahkannya. Tapi Tuhan kasih lihat Yehezkiel, kemuliaanku aku tarik dari baitku. Dan aku akan membiarkan baitku dihancurkan oleh Babel. Dan tidak tercatat kapan lagi awan itu muncul, saudara. Tidak tercatat lagi kapan awan itu muncul. Sampai pada saat Yesus Kristus datang. Dialah bait suci sesungguhnya. Yesus Kristuslah bait suci yang sesungguhnya. Sehingga di atas gunung itulah awan Shekinah Glory muncul lagi. Dan suara Allah Bapa berseru dari dalam awan tersebut. Berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini bukan pertama kali juga Tuhan berkata begini. Masih ingat? Tuhan pernah berkata begini kapan? Bapa pernah berkata begini kapan? Pada saat Yesus dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, Tuhan intervensi dari sorga, Bapanya berintervensi dengan kata-kata yang sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Tuhan ulang 2 kali, saudara? Pada saat dia dibaptis, itu permulaan pelayanannya. Itu untuk memberitahu semua manusia bahwa Yesus yang lahir kira-kira 30 tahun yang lalu di Bethlehem,
Yang tahun-tahunnya katanya misterius. Banyak orang tanya-tanya, Tuhan Yesus ngapain aja tuh? Ya, waktu dia umur 12 sampai 30, waktu dia umur apa? Ya, Alkitab tidak catat bagi kita. Tapi sebelum dia memulai pelayanan, Allah Bapa kasih cap approval. Ternyata dari umur 0 tahun waktu dia dilahirkan sampai dia memulai pelayanannya, Yesus Kristus tidak bercacat. Dan Bapa berkata, kepada dia aku berkenan. Tidak terdapat kesalahan padanya sehingga dia layak melayani. Dan saudara, sekarang di pasal 17, Yesus sudah mau mengakhiri pelayanannya. Dia sebentar lagi akan pergi ke Yerusalem, sebentar lagi akan disalibkan, akan menjadi pengganti manusia. Apakah dia layak? Apakah dia layak? 3 tahun ini, 3,5 tahun ini, dia sudah dicobai. Dia sudah berhadapan dengan orang-orang yang menentang dia, Farisi, Saduki yang mencoba menjebak dia, yang bikin dia mungkin marah, yang bikin dia mungkin, kenapa orang-orang ini seperti ini? Apakah Yesus tetap sempurna melalui semua itu? Dan ternyata Allah Bapa memberikan kembali suatu approval bahwa ya, setelah 3,5 tahun melayani, anakku yang kukasihi ini, tetap kepadanya aku berkenan. Karena tidak ada kesalahan didapatkan padanya. Oleh karena itu dia layak untuk maju terus ke Golgota untuk menggantikan manusia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu apalagi kata Tuhan? Ini penting bagi kita. Itu kata-kata Yesus kepada kata-kata Bapa kepada Yesus. Sekarang apa kata-kata Bapa kepada kita? Ini yang 2 kata terakhir. Apa dikatakan? Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Kita harus mendengarkan Yesus Kristus. Kita harus menjadikan firman Yesus Kristus sebagai patokan kita. Ini firman-Nya. Ini. Ya. Dengarkanlah dia. Oh saudara, apakah firman Tuhan menjadi otoritas dalam hidup kita? Apakah kita mengasihinya? Apakah kita mengecek semua yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan? Kadang-kadang sebagai manusia, kita setengah mati kalau ingin mengesankan manusia lain. Kalau misalnya ada di antara kita diundang misalnya ke istana presiden, ketemu Pak Jokowi, ketemu presiden atau lain sebagainya, berapa banyak persiapan yang akan kita lakukan? Wah, mungkin dari jauh-jauh hari kita sudah pikirin, ya, kita mau pakai baju apa, kita harus siap apa, protokolnya apa, dan sebagainya. Mungkin sudah kita siapkan. Padahal, saudara, perkenanan siapa yang paling penting bagi kita? Itu adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan yang paling penting. Kalau misalnya hari ini Anda melamar pekerjaan, dan Anda diterima di pekerjaan, tapi dibilang ada interview terakhir, dan seberapa banyak Anda mengesankan si pemberi interview ini, nanti seperti itulah gaji kamu selama kamu di perusahaan ini. Kira-kira bagaimana persiapan kita untuk satu interview itu? Wow, kita akan all out. Kita akan berkata, satu interview ini menentukan gaji saya selama saya kerja di perusahaan ini. Ini nggak boleh main-main ini. Gitu ya. Ini menentukan antara UMR atau hidup yang enak begitu. Ya. Mungkin kita akan all out. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata sekarang pada kita, bagaimana kamu hidup di dunia sekarang ini akan menentukan posisi kamu dalam kekekalan nanti. Bagaimana kamu berlaku selama 60-70 tahun hidup kamu di dunia ini, apakah kamu mengikuti firman Yesus Kristus atau tidak, di mana Allah Bapa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, dan kalau kamu tidak mendengarkan dia, nanti kamu akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Dan posisi kamu dalam kekekalan nanti akan ditentukan oleh itu. Tetapi banyak orang hari ini, dia cuek-cuek saja. Karena itu belum dilihat di depan mata. Itu belum dilihat di depan mata. Oleh karena itu Tuhan berkata, tanpa iman, tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita belum melihatnya, tetapi kita bisa memilikinya.
Kadang-kadang kita berkata, apakah saya mau percaya Tuhan atau tidak? Tadi menyambung dengan masalah sabat yang tadi kita sebut. Anda tahu orang Israel, mereka disuruh sabatnya itu bukan cuma sabat mingguan. Orang Israel disuruh sabat tahunan. Mereka ini kan petani. Tuhan bilang, setiap tahun ke-7 kamu jangan tanam tanahmu. Itu Tuhan, 1 tahun penuh nggak menanam Tuhan. Mau makan apa Tuhan? Tuhan bilang tahun ke-7 kamu jangan bajak tanahmu, jangan tanam. Bagaimana mungkin? Pertanyaannya adalah, percaya Tuhan atau tidak? Tuhan bilang, kalau kamu taat padaku, aku akan berkati kamu di tahun ke-6, sehingga di tahun ke-6 itu, kamu akan panen 3 kali lipat, sehingga kamu bisa makan untuk tahun ke-6, tahun ke-7, plus tahun ke-8, Tuhan bilang. Aku akan berkati kamu seperti itu kalau kamu mau taat kepadaku. Tapi itu iman. Itu iman. Kalau saya mau taat sama Tuhan. Banyak orang hari ini seperti itu. Tadi kita bicara mengenai, banyak orang bilang, hari Minggu saya harus buka toko. Karena hari Minggu itu yang paling sibuk, paling banyak pembeli. Paling banyak pembeli dan lain sebagainya. Enggak ada cara saya harus ini. Saya harus tidak bisa datang dan lain sebagainya. Pertanyaannya lagi, apakah kita percaya Tuhan atau tidak? Apakah orang Israel bilang, Tuhan yang benar aja itu bangsa Amori, bangsa Kanaan, semuanya tiap tahun kerja, begitu kan? Tiap tahun tanahnya, nanti kita kalah bersaing dong. Kalah bersaing dong. Tuhan bilang, siapa yang kamu percayai? Siapa yang kamu percayai? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan misalnya memberi kepada Tuhan, memberi perpuluhan? Memberi perpuluhan. Ada orang bilang begini, dia sudah punya cukup banyak duit, makanya dia kasih perpuluhan. Dia sudah diberkati Tuhan, makanya dia kasih perpuluhan. Sekarang yang mana duluan? Cukup diberkati sehingga memberi perpuluhan? Atau memberi perpuluhan sehingga diberkati? Kamu mau yang mana duluan? Saya selalu mengucap syukur. Pak Sohento, papa saya, mama saya, kemudian waktu saya di Amerika di Baptis Independen, saya diajar mengutamakan Tuhan baik dalam uang, dalam hal waktu. Saya mengucap syukur untuk orang-orang yang mengajar saya. Saya masih ingat waktu saya SMA, saya di SMAK 3. Sekolah elit, susah. Hampir tiap hari itu ujian bahkan bisa 2-3 tiap hari. Saya masuk UI kedokteran. Tapi boleh dikata setiap ada minggu saya tidak pernah, walaupun besoknya ujian besar. Jangankan minggu, kita waktu itu Sabtu ada pemuda, tiap minggu, Sabtu jam 7 pemuda. Rabu malam saya datang. Besoknya Kamis ujian besar. Saya datang, saya hadir. Dia berkata, Gembala Stephen kan orangnya pintar, makanya nggak usah belajar terlalu banyak, lulus. Saudara, yang mana duluan saya tanya? Saya pintar duluan baru berbuat seperti itu? Atau jangan-jangan saya diberkati Tuhan? Karena saya mau mengutamakan dia. Ini subjektif memang. Tapi saya berkata, yang mana duluan? Ini kita percaya Tuhan atau tidak? Begitu. Tuhan bilang, ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Jadikan firman Tuhan sebagai basis hidup kita. Coba kita lihat. Sekarang kembali ke Matius pasal 17. Matius pasal 17. Kita melihat pribadi-pribadi. Kita melihat perkataan-perkataan. Yang ketiga kita melihat pemuliaan yang terjadi. Pemuliaan yang terjadi. Kristus berubah. Kita lihat di ayatnya yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Wah, ini cocok dengan apa yang di kitab Wahyu. Waktu di kitab Wahyu, Tuhan Yesus juga nampak kepada Yohanes. Wajahnya seperti matahari. Ini juga yang dilihat oleh Paulus waktu dia dalam perjalanan ke Damaskus, ke Damsyik di situ.
Katanya dia jatuh dari kudanya, dan kemudian ada yang lebih terang dari matahari. Yesus Kristus. Wajahnya menjadi seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini maksudnya apa? Saya pahami ini. Tubuh Yesus itu bercahaya semuanya, bukan cuma wajahnya, saudara. Sebenarnya wajahnya bercahaya dan seluruh tubuhnya bercahaya, tapi karena tubuh yang lain tertutup oleh pakaian, maka seperti pakaiannya yang bercahaya. Jadi kalau saya pakai jas penuh di sini, tapi di sini ada bolam yang kencang sekali, ini jas saya ini dari coklat jadi terang, jadi berkilau-kilau. Tuhan Yesus berubah di depan mata mereka. Dan apa yang diajarkan di sini? Tentu ini mengajarkan kemuliaan Yesus Kristus. Status dia yang bukan manusia biasa. Bahwa dia adalah putra Allah. Dia adalah sang kekal, dia adalah Jehovah. Tetapi lebih daripada itu, Yesus bukan sedang menunjukkan keilahiannya saja. Tadi kita observasi bahwa antara 4 penginjil, Matius, Markus, Lukas mencatat peristiwa ini. Tapi Yohanes justru tidak mencatatnya. Kita bingung, kenapa? Padahal Yohanes kan saksi matanya justru. Kenapa justru Rasul Yohanes tidak mencatatnya? Kenapa Matius, Markus, Lukas yang catat? Dan lagi, Injil Yohanes itu fokusnya adalah keilahian Yesus. Injil Yohanes menyatakan firman, Yesus adalah firman yang pada mulanya adalah Allah. Kenapa Injil Yohanes tidak memakai perikop ini untuk mengargumentasikan keilahian Yesus Kristus? Karena walaupun memang ini mengukuhkan keilahian Yesus, tetapi yang lebih sebenarnya penekanannya adalah bahwa Yesus menunjukkan seperti apa nantinya manusia yang sudah dimuliakan. Artinya, di sini adalah Yesus memperlihatkan contoh tubuh kemuliaan yang akan kita miliki. Bahwa suatu hari kita akan bersinar seperti dia. Alkitab berkata suatu hari kita akan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Dan kita akan bercahaya. Ini adalah pengharapan bagi kita. Yesus datang sebagai perwakilan manusia yang sempurna. Dan dia kasih lihat bahwa manusia suatu hari akan dimuliakan. Dan kita suatu hari akan diubah untuk menjadi serupa dengan dia. Bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Dan ini adalah pengharapan yang indah. Oleh karena itu, walaupun hari ini kita masih tersandung-sandung, walaupun Petrus tersandung-sandung, walaupun kita masih sering gagal, kita tidak mencapai yang Tuhan inginkan. Namun apa kata Tuhan Yesus kepada mereka di ayat 7? Berdirilah, jangan takut. Petrus bikin kesalahan, gak apa-apa. Tuhan bilang, berdirilah, jangan takut. Kamu harus bertumbuh terus. Petrus waktu itu pengetahuannya masih sedikit, tapi Tuhan akan bimbing dia untuk bertumbuh. Dan kita semua tidak ada yang sempurna. Kita masih belum percaya Tuhan sebagaimana kita mestinya. Maksudnya bersandar kepada Tuhan. Kita masih belum menaati firman Tuhan sebagaimana mestinya. Namun Tuhan bilang, berdirilah, jangan takut. Bagi yang sudah percaya kepadanya, Tuhan akan bimbing kita untuk bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Oke, saya mungkin ada hal yang belum ideal. Saya ingin bertumbuh. Tiap minggu, tiap tahun. Karena saya menuju apa? Menuju suatu hari nanti. Seperti Yesus dimuliakan. Ini yang the end result. Kita sekarang dalam proses. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pemuliaan yang luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah melihat pribadi, kita melihat perkataan, kita melihat pemuliaan. Dan yang keempat dan terakhir, kita melihat ada pergantian zaman. Pergantian zaman yang berlangsung. Dan untuk itu kita lihat apa yang terjadi ketika mereka turun dari gunung itu. Dari ayat 9 sampai ayat 13. Tuhan bilang, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Karena Yesus harus menderita dulu. Baru kemudian orang tahu, oh ternyata dia Mesias yang datang menderita supaya dia nanti menyelamatkan semua orang. Lalu ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Lihat, ayat 11 di sini, kalau dalam bahasa aslinya memakai future tense. Dia memakai future tense, Elia akan datang.
dan akan memulihkan segala sesuatu. Sebenarnya, dalam bahasa aslinya. Tapi di ayat 12, dia memakai past tense. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Jadi sekilas kita lihat kenapa di ayat 11, Tuhan memakai future tense. Memang Elia akan datang. Dan akan memulihkan segala sesuatu. Di ayat 12, Elia sudah datang. Kenapa? Nomor satu, kenapa mereka tanya Elia? Ada beberapa hal kenapa mereka tanya Elia. Nomor satu, mereka baru lihat Elia. Ya, Musa Elia. Jadi mereka baru lihat Elia, dan rupanya itu memicu mereka mengingat nubuat di Maliaki. Di Maliaki pasal 4, Tuhan bernubuat bahwa sebelum datangnya hari Tuhan yang besar itu, aku akan mengutus Elia kepadamu, untuk memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan anak-anak kepada bapak-bapak. Intinya untuk membuat orang Israel bertobat. Sebelum hari Tuhan yang besar, Tuhan akan kirim Elia untuk buat orang Israel bertobat intinya. Jadi ketika murid-murid melihat Elia bersama dengan Tuhan di situ, mereka teringat akan nubuat ini dan berkata, Tuhan, lalu bagaimana dengan nubuat itu bahwa Elia harus datang terlebih dahulu dan sebagainya. Ya, dan Tuhan menjawab, Elia akan datang, tapi juga Elia sudah datang. Dari sini. Jadi yang dimaksud yang sudah datang adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis katanya, murid-murid sadar, oh dia bicara soal Yohanes Pembaptis. Dan ini sesuai dengan di Matius pasal 11. Coba kita lihat Matius pasal 11. Ya, ayatnya yang ke Matius pasal 11 ayat yang ke-14 dari 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Sebenarnya Yohanes Pembaptis sudah memenuhi kualifikasi untuk memenuhi apa yang dikatakan Elia datang itu. Dialah Elianya sebenarnya. Dialah Elianya. Tetapi ternyata orang Israel tidak menerima dia. Dan menolaknya, sehingga Tuhan Yesus berkata demikian juga mereka akan menolak aku. Elia ditolak. Yohanes Pembaptis ditolak. Oleh karena itu, makanya Yesus berkata, Elia akan datang. Jadi, kita melihat bahwa hari Tuhan yang besar itu adalah masa tribulasi. Dan nanti akan ada pelayanan. Di masa tribulasi, ada 2 orang saksi yang akan Tuhan kirim. Yang akan mengerjakan karunia, seperti Musa dan Elia juga. Anda baca di kitab Wahyu. Kalau Anda penasaran, ikuti kelas sekolah minggu dewasa. Kita sedang membahas kitab Wahyu. Nanti ada 2 saksi yang punya kuasa seperti Elia dan Musa. Dia akan menurunkan api dari langit dan sebagainya. Yang akan membuat orang Israel di masa tribulasi bertobat kepada Tuhan. Dan mempersiapkan hari kedatangan Yesus Kristus, hari Tuhan yang besar itu. Intinya Tuhan ingin berkata bahwa pergantian zaman sudah berlangsung. PL, Musa, Elia sudah pergi. Sekarang masanya perjanjian baru. Apa aplikasinya bagi kita? Anda tahu bahwa masa perjanjian baru juga sebentar lagi akan selesai. Masa perjanjian baru sebentar lagi akan selesai, dan kita akan masuk ke dalam masa tribulasi. Dan itu akan terjadi pada saat pengangkatan. Sudah siapkah Anda? Apakah Anda akan diangkat pada saat sangkakala berseru? Itu adalah seminar yang lalu. Kalau Anda kehilangan seminar yang lalu, berarti Anda kehilangan. Tapi jangan takut, Anda bisa belajar terus di sini. Gitu ya. Sebentar lagi masa gereja akan selesai. Seperti pada waktu itu, Yesus bilang, PL berubah menjadi PB. Sekarang kita sudah sangat dalam di dalam PB, sudah hampir 2000 tahun. Sebentar lagi PB selesai. Akan masuk ke masa tribulasi. Apakah kita sudah siap? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menguatkan kami. Engkau sudah mengajar kami lewat firman-Mu. Engkau yang kiranya pimpin Tuhan, agar kami senantiasa mendengarkan firman-Mu, taat padamu, melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan. Karena kami tahu hidup kami ini mempersiapkan yang berikutnya. Dan kedatangan-Mu sudah dekat. Oleh karena itu tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.
Amin.